Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Pada zaman dahulu kala, di suatu desa, hiduplah seorang ayah dan seorang anaknya yang mempunyai seekor kuda yang sudah tua dan kurus. Mereka melihat kuda ini sudah tidak bisa bermanfaat karena sudah tidak bisa membantu segala pekerjaan, membawa sayur ke desa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kuda ini akan dijual ke kota. Dari desa ke kota itu perjalanan agak cukup jauh. Maka pada pagi hari, sang ayah dan sang anak ini membawa kudanya dengan dituntun untuk menuju ke kota. Pada suatu persimpangan jalan di kampung, ada yang melihat orang-orang yang bergerombol dan menertawakan kedua orang itu. Itu orang bodoh sekali. Membawa kuda kok hanya dituntun. Mendengar hal itu, sang ayah berpikir, oh betul juga ya. Kalau gitu, saya naiki saja kudanya. Lalu sang ayah naik kuda itu. Sang anak menuntun kuda itu dengan berjalan dengan cepat, menyesuaikan larinya kuda itu. Pada suatu persimpangan jalan lain, ada orang yang melihat juga berkomentar. Tidak kasihan, tua bangka itu tidak tahu diri. Masa anaknya yang masih kecil suruh berlari-lari, dirinya sendiri enak-enak naik kuda. Orang tua itu mendengar demikian lalu turun. Sekarang gantian, anaknya yang suruh naik kuda itu. Lalu orang tua itu menuntun kuda itu. Si anak kesenangan naik kuda, lalu dia ingin cepat, kudanya berlari cepat. Akhirnya si ayah puntang-panting, berlari-lari, sampai di suatu persimpangan jalan, ada lagi yang komentar. Kasihan bapaknya, sudah tua, suruh nuntun kuda, yang muda malah naik di atas kuda. Orang tuanya ini jadinya bingung juga, gimana enaknya kayak gini. Sudah, kalau begitu saya juga naik kuda itu. Sehingga kuda kurus yang sudah tua itu dinaiki dua orang itu. Sampai pada suatu persimpangan jalan, kuda itu selemas. Terus orang juga berkomentar, sangat kejam. Kuda begitu kurus dan tua, kok dinaiki dua orang sekaligus. Akhirnya kuda itu kelelahan dan tidak mau berjalan. Mau tidak mau, ayah dan anak ini berpikir gimana caranya supaya bisa sampai pasar. Lalu dicarilah sebatang bambu dan kayu, kemudian diikatlah 4 kaki kuda itu dan dipikul berdua. Setelah sampai kota, di pasar, semua orang menertawakan. Ada hal yang aneh, seekor kuda dipikul oleh 2 orang. Nah, apakah yang bisa kita ambil kesimpulan dari serangkaian cerita itu? Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita bertindak sesuatu, ada komentar orang. Begini, begitu, ada yang menyalahkan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mempunyai suatu pendirian yang tetap sebagai orang tua itu, maka kita akan selalu terombang-ambing oleh komentar orang-orang yang belum tentu benar. Lalu bagaimanakah kita harus bertindak supaya kita mempunyai suatu pendirian yang teguh? Maka di dalam setiap hal kita harus meneliti hakikat tiap perkara yang sedalam-dalamnya sehingga mendapatkan suatu data yang akurat. Dengan dasar data yang akurat itu kita menentukan suatu langkah yang teguh yang tidak bisa dipengaruhi oleh komentar-komentar orang di sekelilingnya. Dan kalau ada komentar, kalau kita yakin apa yang kita berbuat sudah betul, kita tidak usah memperdulikan, kita tetap berjalan untuk mencapai suatu tujuan yang sebaik-baiknya. Inilah merupakan suatu nasihat bahwa seseorang harus meneliti hakikat tiap perkara
yang sedalam-dalamnya untuk mencapai suatu data-data yang akurat. Setelah data-data yang akurat itu terkumpul, lalu kita pakai suatu pertimbangan yang masak untuk menentukan suatu policy, suatu sikap, kita harus bertindak bagaimana. Dan kalau kita sudah menentukan suatu sikap, lebih baik tidak mendengarkan semua komentar dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Tetap kita pada pendirian kita untuk mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Kiranya cukup sekian uraian saya. Semoga uraian ini dapat bermanfaat untuk semua generasi muda yang saat ini mendengarkan uraian saya ini. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.